Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu dan saudara-saudara, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggiangan minggu ketiga sesudah Trinitatis tanggal 28 Juni 2020. Khotbah terambil dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7 dan epistel pembacaan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Diikat oleh topik atau tema membangun keluarga bahagia. Dalam bahasa Batak disebut pajongjong bagas namartua. Bagas namartua. Saya baca untuk kita, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7 ini adalah cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel, kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara, demikian firman Tuhan khotbah di pertanggiangan minggu ketiga sesudah Trinitatis dari kitab Kidung Agung pasal ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Sekali lagi diikat oleh topik membangun keluarga bahagia. Membangun keluarga bahagia. Saudara, sebelum sampai ke pokok ini, kita coba dulu memahami, mengenal, mengerti buku Kidung Agung. Buku ini disebut dengan Kidung Agung, pada dasarnya merupakan puisi cinta, yakni kumpulan syair-syair kidung nyanyian cinta yang memuat pernyataan-pernyataan kasih dalam wujud puji-pujian dan gambaran-gambaran tentang cinta kasih antara seorang pria dan seorang wanita. Bahkan di dalam buku Kidung Agung ini terkandung suatu apresiasi, penghargaan yang khusus terhadap daya tarik fisik yang dimiliki oleh manusia itu, baik dia laki-laki dan secara khusus perempuan. Dan itu ditulis dengan gamblang dan tanpa tedeng-aling-aling, tidak sembunyi-sembunyi. Nama atau sebutan Allah memang tidak pernah disebut-sebut dalam kitab Kidung Agung ini, ya. Dan oleh karena itu, banyak orang yang mempertanyakan, kenapa buku ini dimasukkan dalam daftar kanon Alkitab Perjanjian Lama. Nama Allah sendiri nggak terdapat di dalamnya. Namun kesangsian dan pertanyaan seperti itu bahkan dengan mudah dijawab oleh para ahli-ahli lain. Karena kitab ini merupakan gambaran nyata dari kasih Allah kepada umatnya. Bahkan karena hubungan Allah dengan manusia merupakan hubungan antara orang yang saling mengasihi
Maka atas pertimbangan-pertimbangan seperti itu, layaklah, bahkan layak sekali lah, buku ini dimasukkan dalam kanon Alkitab Perjanjian Lama, kata mereka. Saudara, tentang penulis kitab Kidung Agung ini siapa? Ada beragam pandangan para ahli juga. Ada yang menyebut bahwa buku Kidung Agung itu ditulis oleh Raja Salomo sendiri, sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1. Namun setelah diperhatikan isinya, ada yang berisi sepertinya tanda kutip merupakan tamparan buat Salomo sendiri. Oleh karena itu, banyak yang menyaksikan dan mereka tidak setuju Salomo yang menuliskannya. Karena tidak mungkin dia atau Salomo menulis buku yang menampar dirinya sendiri, kata mereka. Yang lain menyebut bahwa menurut tradisi Yahudi, bahwa buku ini sendiri ditulis sesudah periode zamannya Salomo. Jadi ada kemungkinan ditulis oleh Raja Hizkia, kata ahli-ahli lain. Saudara, keterangan seperti itu kita temukan dalam buku Tafsiran Alkitab Masa Kini, bagian kedua, halaman 350. Saudara, Domine G. Potsma Gosker menulis sebuah khotbah dalam buku yang berjudul Khotbah-Khotbah Masa Kini yang dikumpulkan oleh Dr. Andus W. Baker dengan kawan-kawan dan diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia cetakan kedua di tahun 1989, tertulis pada halaman 82 menyebutkan ada 5 hal yang perlu diperhatikan dari buku Kidung Agung ini. Apa yang 5 yang penting diketahui dari buku Kidung Agung ini? Pertama, menurut tradisi Yahudi semenjak dahulu, buku Kidung Agung dipandang sebagai syair alegoris, yakni syair-syair yang bersifat lambang. Jadi, buku Kidung Agung menurut tradisi Yahudi ini bukan merupakan suatu cinta kasih duniawi antara pria dan wanita yang sebenarnya, melainkan menggambarkan hubungan antara Allah dengan Israel. Allah itulah yang melambangkan pengantin laki-laki, dan Israel itulah yang menggambarkan pengantin wanita, kata tradisi Yahudi ini. Yang kedua, gereja Kristen mula-mula melanjutkan mengambil alih pandangan pertama tadi, dengan mengartikan bahwa dalam buku Kidung Agung ini ada hubungan kasih antara Kristus Yesus dengan umatnya. Maka gambaran seperti ini, pandangan seperti ini disebut dengan tipologis. Ketiga, beberapa penafsir mengaitkan lagu-lagu cinta yang terdapat dalam buku Kidung Agung ini berhubungan dengan motif-motif kesuburan kafir yang ada di negeri-negeri tetangga Israel. Mereka biasanya merayakan pesta musim semi sebagai kebangkitan Dewa Tamus. Inilah pandangan yang disebut dengan mitologis. Kemudian pandangan yang keempat, Kidung Agung dipahami dan diterima betul-betul secara hurufiah, sebagaimana tertulis. Pandangan ini disebut dengan historis. Pengikut pandangan seperti ini sangat-sangat sedikit memang. Mereka sangat memuji-muji cinta secara harafiah dan dihubungkan dengan cinta Raja Salomo dengan seorang wanita muda. Kemudian pandangan yang kelima, pandangan harafiah yang lebih umum, yang diikuti lebih banyak orang, termasuk para penafsir di zaman sekarang. Menurut pandangan ini, buku ini menggambarkan betapa indahnya cinta antara pria dan wanita. Mereka tidak menerima pikiran bahwa buku ini ada hubungannya dengan Raja Salomo di abad ke-10 sebelum Kristus. Kidung Agung bagi mereka adalah melulu khusus nyanyian pujian atas kegembiraan memadu cinta dan kasih antara laki-laki dan perempuan. Saudara, itulah pandangan-pandangan tentang buku Kidung Agung ini.
Saudara, berdasarkan nats dari pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7 khotbah kita di pertengahan minggu ketiga sesudah Trinitatis 28 Juni 2020. Kita diajak merenungkan topik yang berjudul Membangun Keluarga Bahagia. Membangun keluarga bahagia. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang sangat-sangat perlu mendapat perhatian kita saat kita merenungkan dan memikirkan membangun keluarga bahagia ini. Saudara, kita berbicara tentang bahagia. Apa definisi, apa arti, dan bagaimana gambaran hidup orang yang disebut dengan berbahagia itu? Tentu masing-masing orang memiliki ukuran, patokan, dan standar daripada kehidupan yang disebut dengan berbahagia itu. Toh berbeda-beda orang yang memahaminya. Banyak orang yang menilai kebahagiaan itu, ya terus terang saja, orang berbahagia disebut kalau ada harta, ada uang, ada menikmati kesenangan-kesenangan duniawi, ada jabatan, ada pangkat, dan lain-lain. Tak mungkin toh orang yang disebut dengan berbahagia itu, kata mereka, padahal bermasalah dengan hidup sehari-harinya. Saudara, apapun kata orang tentang gambaran standar daripada kehidupan yang berbahagia itu, tetapi secara sederhana kita dapat katakan bahwa bahagia itu adalah ketika kita bisa, mampu mensyukuri segala nikmat hidup yang setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap saat berjalan dan kita rasakan dan kita lalui itu, kita sadar atau tidak sadar, semuanya kita jalani itu berkat pemeliharaan, kebersamaan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah kebahagiaan itu. Kebahagiaan adalah ketika kita menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Yesus Kristus, apapun yang sedang kita hadapi. Saudara, bagaimana membangun keluarga bahagia? Inilah pokok pergumulan kita di saat kita memasuki pertengahan minggu ketiga sesudah Trinitatis itu. Menurut khotbah ini, semua kita mau berbahagia toh, ya kan? Tetapi bagaimana? Ini pertanyaannya. Agar kita mendapatkan kebahagiaan itu, bagaimana membangun keluarga bahagia? Pajongjong bagas namertua. Bagaimana? Ini pertanyaannya. Maka Bapak Ibu, mari kita lihat, kita coba menyampaikan beberapa hal. Pertama, kalau kita mau berbahagia, kita harus menjaga dan menjauhkan keluarga kita dari berbagai-bagai pengaruh, tantangan, dan realitas kehidupan buruk masa kini. Kita tidak bisa menutup mata, Bapak Ibu, terhadap keadaan dunia saat ini. Bagaimana keadaan dunia saat ini? Ada perkembangan zaman dalam berbagai bidang, terutama perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, khususnya di bidang sosial media, sangat mempengaruhi kehidupan keluarga. Ada pengaruh baik, ada pengaruh buruk. Ya, bisa berpengaruh baik, tetapi tidak kurang banyaknya pengaruh buruk yang berimbas negatif, merusak, mengacaukan keluarga, dan hubungan-hubungan sosial lainnya. Apa itu? Ya, banyak terjadinya berbagai-bagai kasus-kasus rumah tangga, seperti ada perceraian, ada broken home, ada keluarga-keluarga yang retak, dan lain-lain. Kejadian di suatu tempat yang jauh misalnya akan sungguh mudah terdengar atau sampai di tempat-tempat lain dan bisa berpengaruh sangat buruk dan bahkan menjadikan benih-benih buruk itu kepada keluarga-keluarga lain yang saat ini sedang bermasalah, sedang menghadapi konflik internal dalam keluarganya. Bisa saja. Apa yang dikatakan oleh Yesus pada Matius pasal 24 ayat 12? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kata Yunani yang dipakai dingin di sana adalah psiko, terbang seperti angin, gersang, gak bergairah. Dan keadaan ini sudah terjadi, terrealisir
di mana-mana. Kasih orang sudah dingin, sudah gersang, sudah tidak bergairah lagi. Semakin dinginnya kasih, sebagaimana disebutkan oleh Yesus itu, tampak lebih cepat terrealisasi oleh dan akibat perubahan-perubahan sikap manusia dalam berbagai-bagai hal. Dalam bidang-bidang moral, etika, hubungan-hubungan pribadi yang semakin menekankan pada hidup egoisme. Egoisme melahirkan lagi materialisme. Banyak orang yang mudah tersulut dengan sakit hati. Bahkan tidak mau peduli lagi dengan nilai-nilai agama yang dianutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah ini mengingatkan kita, keluarga-keluarga Kristen, agar mampu menjaga diri kita. Mampu menjaga keluarga kita dari semua pengaruh-pengaruh buruk yang gencar, yang kian-kian gencar berusaha tanda kutip mendinginkan, menggersangkan kadar kasih sesama anggota keluarga kita. Seburuk-buruk apapun yang bisa mendinginkan suasana kasih kita lewat berbagai-bagai pengaruh, apa itu materialisme, pengaruh penyimpangan hawa nafsu duniawi yang ditawarkan berbagai-bagai hiburan, film-film, pergaulan-pergaulan bebas yang terselubung, klub-klub malam, majalah-majalah, buku-buku yang mengungkit-ungkit, mengumbar-umbar hawa nafsu duniawi, dan ragam-ragam praktek lainnya. Bapak, Ibu, tetapi kita harus bisa melawan semua itu, mencegah semuanya itu, dan memblokir semuanya itu dari dalam keluarga kita masing-masing. Dengan demikian, kita akan mampu membangun keluarga bahagia. Amin, Bapak, Ibu, amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya keluarga berbahagia? Menjaga kerukunan dan interrelasi yang baik di tengah-tengah hidup berkeluarga. Kalau kita menyebut keluarga di sini, maka di sana terdapat jalinan dan hubungan kekerabatan yang multiragam jenisnya. Keluarga bukan hanya sekedar terdiri dari suami atau istri dan anak-anaknya. Tidak. Keluarga di samping terdiri dari yang baru saja kita sebutkan, suami, istri, ada anak-anak, juga memiliki interrelasi yang kuat dan kokoh dengan orang-orang lain di luar diri kita, di luar keluarga kita, tetapi mempunyai kaitan dengan kita dan seisi rumah kita. Ya, mungkin hubungannya disebabkan oleh pertalian darah, marga, dari suami, dari pun istri, bahkan lewat hubungan-hubungan marga daripada bapak atau mama, daripada suami dan istri ke atas. Atau mungkin juga karena disebabkan oleh berbagai-bagai ikatan sosial, ikatan adat istiadat, ikatan budaya, dan ikatan kepercayaan atau agama. Itu keluarga. Karena keluarga-keluarga ini memiliki hubungan kaitan interrelasi yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya, maka kunci kerukunan keluarga terletak di sini, bahwa kita harus menjaga, memelihara, dan menyuburkan hubungan itu dengan berbagai-bagai cara dan perlakuan. Saudara, kalau kita berhasil menjaga kerukunan dan interrelasi yang baik ini, maka kita yakin hubungan kasih sesama anggota keluarga besar kita tadi itu dapat kita bangun, dalam arti kita akan saling menopang, saling mengasihi, saling mendoakan. Saudara, hubungan dan interrelasi semua anggota keluarga yang indah seperti ini menjadi gambaran hubungan iman kita, keluarga kita dengan Tuhan. Sebab hubungan dengan Tuhan yang baik akan melahirkan kasih sesama yang baik. Kalau kita baik berhubungan dengan Tuhan, pasti buahnya, parbuenya ialah kita akan baik kepada semua orang, sesama keluarga kita. Yang ketiga, dari ayat 5 perikop ini kita belajar bagaimana membangun keluarga berbahagia. Mau kita menghargai kasih dan pengorbanan orang tua dalam membangun keluarga bahagia. Bapak, Ibu, Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 ini mengingatkan kita
perlunya menghargai kasih dan pengorbanan ibu yang melahirkan kita. Itulah orang tua kita. Di sana dituliskan, di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Ungkapan ini mengingatkan kita Bapak Ibu akan peranan orang tua yang begitu besar, mulai dari saat ibu kita mengandung diri kita dan melahirkan kita ke bumi ini. Tentu amat banyak pengorbanan orang tua dalam perkembangan hidup kita hingga memberangkatkan kita ke dalam pernikahan serta memulai keluarga baru kita masing-masing. Tanggung jawab para orang tua tidak pernah selesai kepada anak-anaknya. Meskipun anak-anaknya sudah dihantar mereka ke jenjang pernikahan dan sudah memiliki keluarga tersendiri, tanda kutip sudah lepas dari naungan orang tuanya. Disinilah oleh khotbah ini kita diingatkan agar dalam membangun keluarga nan bahagia itu, maka kita baik yang berstatus sebagai orang tua tetap memberi dukungan, tetap memberi doa dan apa saja yang dapat kita lakukan agar anak-anak kita mampu menikmati keluarga yang berbahagia itu. Maupun apalagi kita yang berstatus sebagai anak dari para orang-orang tua kita. Mari kita tetap membina kerukunan dengan para orang-orang tua kita serta tetap bersedia mendapat bimbingan, arahan, bahkan teguran yang bersifat positif dari para orang-orang tua kita. Amin. Mau Bapak Ibu? Supaya dapat kita bangun keluarga yang berbahagia. Yang keempat, dari ayat 6 dan ayat 7 khotbah ini, miliki meterai kasih Tuhan dalam hidup keluarga kita masing-masing. Dalam khotbah ini disarankan agar masing-masing suami dan istri meminta kepada pasangannya apa yang harus diminta dari pasangan kita masing-masing. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Apa artinya meterai? Meterai itu adalah tanda hak milik, tanda pengikat janji yang kuat, tak mudah dilepas kalau sudah dimeterai, sudah menyatu. Inilah gambaran meterai kasih daripada Allah dalam diri pasangan-pasangan suami dan istri. Di dalam hidup suami istri harus ada meterai kasih Allah sebagai pengikat, harus terukir di dalam hati dan batin kedua suami dan istri dalam keluarga, meterai kasih Allah. Meterai kasih Allah inilah yang menjamin dengan kuat lahirnya persekutuan yang baik yang diikat oleh kasih yang kekal dari Yesus Kristus. Kasih Tuhan yang sudah termeterai dalam hidup pasangan suami dan istri, maka seberat apapun cobaan, tantangan, ujian mengena kepada keluarga, tidak akan kalah, tidak akan roboh, tidak akan hancur. Justru sebaliknya akan semakin kuat, makin tegar, makin kokoh, makin saling mengasihi satu sama lain. Meterai kasih Tuhan ini tidak bisa terbeli dengan harta, dengan uang, dengan kekayaan, dan kesenangan-kesenangan duniawi. Meterai kasih Tuhan bagaikan air mengalir yang tidak bisa ditetak, tidak bisa dipenggal. Dak tertapul, katanya bahasa Batak, tidak bisa terputus. Membangun keluarga bahagia seperti topik minggu ini Bapak Ibu tidak bisa dengan mengandalkan materi, uang yang banyak, kekayaan yang melimpah. Meskipun kita sadari bahwa semuanya itu, materi dan hidup duniawi itu, ya sangat penting. Kita butuh dalam membangun rumah tangga kita. Tetapi tanpa meterai kasih Allah di dalam hidup keluarga, maka semua itu akan menjadi pemicu rusaknya keluarga. Tidak sedikit pasangan-pasangan nikah yang kaya, yang punya banyak harta, banyak uang, bahkan berpendidikan tinggi, tetapi hidup pernikahannya tidak bahagia, tidak ada damai sejahtera dalam persekutuan keluarganya. Pernikahan mereka kandas, hancur di tengah perjalanan hidup rumah tangganya. Saudara, dengan keempat-empat unsur yang baru saya sebutkan tadi itu,
Ya, saya coba ulangi. Pertama, menjaga dan menjauhkan keluarga dari berbagai-bagai pengaruh, tantangan, realitas hidup buruk masa kini. Kedua, menjaga kerukunan antar dan interrelasi yang baik di tengah-tengah hidup keluarga. Ketiga, dari ayat 5, menghargai kasih dan pengorbanan orang tua. Keempat, dari ayat 6 dan 7, miliki meterai kasih Tuhan dalam hidup keluarga kita. Saudara, kalau kita sudah bisa melakukan yang empat-empat ini Bapak Ibu, kita yakini apa yang kita idam-idamkan, bahkan perjuangkan membangun keluarga bahagia, akan tercapai, akan terrealisir berhasil. Meski keluarga-keluarga kita menghadapi berbagai-bagai tantangan, kita akan bisa melewati dan memenangkannya. Itulah kebahagiaan itu. Nikah tidak boleh coba-coba. Sekali nikah. Tidak ada nikah yang coba-coba. Hanya maut yang dapat memisahkan, menceraikan nikah dari keluarga kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Turpuk epistel pembacaan di pertanggangan minggu ketiga sesudah Trinitatis 28 Juni 2020 terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Paulus memberi kita tugas, peranan, dan kewajiban masing-masing. Baik dia sebagai suami, sebagai istri, ataupun sebagai anak-anak. Jika masing-masing kita melaksanakan dan memerankan peranan kita dengan baik di tengah-tengah keluarga dan bertanggung jawab, maka keluarga bahagia akan dapat tercapai dalam setiap rumah tangga kita. Saudara, sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di pertanggangan minggu ketiga sesudah Trinitatis 28 Juni 2020 dari Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7, agar semakin banyak orang yang berhasil membangun keluarga bahagia termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar saudara menemukan sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggangan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam Horas. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah saya rekam.